dari dalam tenda itu tuh gue ngeliat cahayanya itu berwujud guys. Wujudnya gue bisikin aja ya guys, wujudnya itu Tante Kunti sama Om Pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Jalan-Jalan Sarungan. Kali ini gue bakal nyeritain tentang pengalaman pribadi gue yang lumayan horor sih ya. Ceritanya tuh lagi ngecamp ke salah satu tempat wisata yang ada di kota Semarang. Tempat wisatanya itu nggak bakalan gue spill kayaknya ya, karena takut nantinya bermasalah ya kan. Oh ya, sebelum gue lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya guys. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Awal mula di sini gue sama teman-teman gue berempat rencana mau ngecamp ke salah satu tempat wisata yang ada di kota Semarang. Temen gue itu 4 orang, yang satu namanya Afra. Di sini gue cewek berdua sama Afra, dan duanya temen gue cowok. Yang satu namanya Iqbal dan satu namanya Kakak Arif, senior gue. Nah, waktu itu sekitar tahun 2014 kita berempat rencana buat ngecamp. Kita berangkat dari Semarang bawah, dari daerah Ngalian, itu sekitaran jam 3 sore karena biar nggak kepanasan ya guys di jalannya. Nah, sampai ke lokasi tujuan tempat ngecamp itu sekitar jam 5, jam setengah 6 sore. Itu udah lumayan sedikit sepi sih ya guys. Cuma tinggal pedagang-pedagangnya aja yang masih stay di situ. Paling juga pedagang-pedagangnya itu sebentar lagi tutup. Soalnya nggak sampai 24 jam pedagang-pedagang di situ. Awalnya kita masih santai guys, belum ngerasain hal-hal mistis sama sekali ya. Kita masih have fun, masih seneng-seneng. Kita juga nyiapin tenda segala macem ya kan. Pada saat maghrib kita juga sempet sholat dulu, dan kita nyiapin makan dan api unggunnya karena cuaca di sana sangat lumayan dingin guys, kayak gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, fun bareng, gitaran, nyanyi-nyanyi sambil api unggunan. Karena gua sama teman gua si Afra ini nggak kuat melek malam ya kan, jadi sekitar jam 11 malam gue sama Afra tidur duluan tuh, masuk ke dalam tenda cewek. Pada saat masuk ke dalam tenda cewek, di situ gue ngeliat hal yang aneh guys. Dari dalam tenda itu tuh gue ngeliat cahayanya itu berwujud guys. Wujudnya gue bisikin aja ya guys, wujudnya itu Tante Kunti sama Om Pocong. Gue seketika kaget dong pas masuk ke dalam tenda itu. Sambil gue perhatiin, pas gue ngeh bentuk wujudnya kayak gitu, gue langsung istighfar, astagfirullahaladzim, sambil gue nutup mata. Terus kedua kalinya gue ngeliat masih ada, gue masih istighfar dalam hati. Terus pas ketiga kalinya wujudnya itu hilang. Gila sih, kaget banget coy. Gue yang liatnya mau tidur, gue malah melihat sosok hantu tersebut bener-bener nyata guys, dan berbentuk bener-bener bentuk berdua jejeran gitu loh. Jadi kayak aduh, sumpah ya, gue kalau nginget lagi gue merinding sih, masih rada takut gitu. Nah, tapi gue di situ masih diem aja, gue nggak bilang sama si Afra ini, takutnya kan Afra ini ketakutan ya kan. Jadi gue diem aja, gue kira tidur tuh. Gue baca doa dulu sebelum tidur karena gue takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan waktu gue tidur kan. Terus setelah itu gak lamanya gue jam 12:30 tuh kebangun guys. Jam 12:30 kebangun, posisinya itu
apa tuh namanya, tempat lokasi yang buat gue diriin tenda itu tuh udah kebun-kebun gitu loh guys. Kayak apa ya, kayak hutan-hutan gitu, nggak ada rumah warga deh sama sekali, jauh banget dari rumah warga, pemukiman rumah warga. Tapi anehnya, waktu gue kebangun jam 12:30 itu suasananya udah hening. Mungkin teman-teman gue yang cowok udah pada tidur kali ya di tendanya. Itu tiba-tiba gue ngedenger suara gamelan dan sinden, dan itu jelas banget guys suaranya. Gue nggak tahu itu suaranya dari mana. Yang jelas daerah situ jauh dari pemukiman warga. Di situ gue sempet kaget sih. Gue mikirnya, oh mungkin daerah sini warganya lagi adain acara. Tapi setelah gue pikir-pikir, daerah yang gue camp sama teman-teman gue itu jauh dari pemukiman warga guys. Terus kira-kira siapa ya yang mainin gamelan sama suara sinden? Gue nggak tahu tuh sampai sekarang. Oke, di situ gue juga masih belum cerita ke teman gue Afra ini dan kedua teman gue yang itu. Jadi gue mengkeep hal ini karena gue takutnya kalau gue cerita ke mereka, mereka jadi takut, ataupun mereka takutnya nggak percaya karena di situ posisinya yang melek gue doang, temen gue Afra tidur, dan dua temen gue yang cowok itu gue nggak tahu tuh kemana tuh mereka. Nah, setelah itu gue ngelanjutin tidur lagi tuh. Walaupun suasananya udah gak enak ya guys, gue masih ngedenger suara gamelan sampai pagi dan akhirnya subuh. Pas azan subuh, pas waktu subuh, azan karena di HP gue waktu itu gue setting suara azan subuh ya kan guys, jadi kedengeran. Nah, pas subuh suara gamelan itu baru berhenti guys. Gila, dan itu gue baru bisa tidur nyenyak setelah suara gamelan itu berhenti. Wis, serem banget guys ngebayanginnya. Aduh, gue aja ceritain aja masih sampai merinding gitu loh. Nah, pas udah pagi nih, biasa kita sholat subuh, siapin sarapan dan lain sebagainya. Udah tuh, terus kita prepare buat pulang ke Ngalian lagi. Pas sampai di Ngalian, akhirnya kita mulai cerita-cerita tuh kejadian pas waktu ngecamp. Kira gue menceritakan kejadian apa yang gue alamin, dari mulai gue melihat dua sosok, dan gue mendengar suara gamelan dan suara sinden. Ternyata temen gue yang cowok nih namanya Iqbal, dia itu ternyata melihat kayak bola-bola api merah gitu guys. Nah, gue nggak tahu tuh bentukannya kayak gimana. Yang jelas temen gue cerita katanya waktu tengah malam sekitar jam 12-an itu dia ngelihat bola-bola api merah. Akhirnya mereka yang cowok-cowok mengambil keputusan untuk tidur cepet gitu ke tendanya. Ternyata lumayan horor juga ya guys di daerah situ guys. Sumpah ya, dan gue nggak bakalan nge-spill tempatnya karena itu tempat wisata yang lumayan terkenal di daerah Semarang. Oke guys, sekian cerita horor gue. Mungkin dari kalian punya cerita horor yang lain, bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Sekian dari kami. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.